Halo, saya Arganto Rasendra Darmanto dari SMA Negeri 21 akan menjelaskan betapa pentingnya sungai bagi masyarakat Indonesia. Air merupakan kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Di Indonesia, khususnya kota Surabaya, air sungai masih berperan pokok dalam mendukung kehidupan warga sekitar sungai yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan yang sangat disayangkan masih digunakan untuk membuang limbah. Di kota Surabaya terdapat beberapa sungai yang bersifat vital bagi warga Surabaya. Salah satunya adalah Sungai Kalimas yang memiliki panjang 12 km. Meskipun Sungai Kalimas sering digunakan, tapi masih banyak warga yang membuang sampah di Sungai Kalimas. Hal ini dapat kita lihat dan buktikan dengan adanya banyak sampah rumah tangga atau limbah manusia yang mengapung pada Sungai Kalimas. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas air pada Sungai Kalimas. Selain mengancam kualitas air, perilaku ini juga mengancam kestabilan ekosistem pada sungai. Kita dapat menilai suatu sungai sudah tercemar atau belum dengan melihat keberagaman makroinvertebratanya, karena tidak semua makroinvertebrata dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang tercemar, seperti nimfa lalat sehari, nimfa lalat batu, nimfa capung, dan larva pita. Dengan memanfaatkan kondisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu sungai sudah tercemar dengan keabsenan biota tersebut. Oke, perkenalkan, nama saya Ranta Bagasabda Pratama dari SMA Negeri 21 Surabaya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, Sungai Kalimas merupakan sungai yang sangat penting bagi penduduk kota Surabaya karena sungai tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2015, Jasa Marga telah melakukan pengujian terhadap air di Sungai Kalimas. Hasil dari pengujian tersebut mendapatkan nilai C. Nilai C merupakan nilai yang sangat buruk untuk air yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Lalu pada tahun 2018-2019 kita menguji air tersebut kembali. Kita menguji menggunakan bioasesmen sederhana dengan menggunakan mikroinvertebrata sebagai indikator airnya. Apakah air itu bersih atau masih sama dengan tahun sebelumnya? Lalu, mengapa sih kita menguji ulang kualitas air di Sungai Kalimas ini? Karena kita peduli terhadap lingkungan, juga kita peduli terhadap masyarakat sekitar, juga sungai tersebut sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari di kota Surabaya. Jadi apa sih tujuan kita melakukan penelitian kembali? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas air di Sungai Kalimas setelah diuji 3 tahun yang lalu. Apakah semakin baik atau ada perubahan yang lain? Jadi manfaat dari penelitian ini adalah kita bisa mengetahui kualitas air yang ada di Sungai Kalimas dan juga makroinvertebrata yang ada di dalamnya. Hal ini juga dapat membantu upaya melakukan monitoring terhadap Sungai Kalimas. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Firmansyah dari SMA Negeri 21 Surabaya. Sini akan menjelaskan makroinvertebrata sebagai indikator kualitas air. Air sendiri merupakan pelarut universal sehingga air yang ada di sekitar kita tidaklah murni, melainkan ada zat-zat terlarut seperti makroinvertebrata. Keberadaan makroinvertebrata ini menjadi salah satu parameter biologis yang dapat menentukan kualitas air. Indikator ini telah digunakan untuk mengukur dan mendeteksi kontaminasi kotoran di air, makanan, dan sampel. Untuk memenuhi syarat kesehatan, yang pertama ada indikator air bersih dan indikator air kotor. Halo, perkenalkan, nama saya Arif Chandra Wirayuda dari SMA Negeri 21 Surabaya. Oke, masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap proses penelitian. Proses penelitian ini dilakukan dengan menerapkan sistem biolitik pada Sungai Kalimas Surabaya. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu bak, tempat sampel, pinset, sarung tangan, dan saringan, lalu ada juga loop. Selanjutnya masuk pada proses penelitian. Proses penelitian yang pertama yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil 3 titik sampel pada sungai, samping kanan, tengah sungai, dan samping kiri sungai. Lalu masuk pada proses kedua yaitu identifikasi sampel. Setelah kita menemukan semua sampel, kita bisa memilahnya pada tempat-tempat sampel yang disediakan tadi. Lalu kita dapat mengidentifikasi makroinvertebrata ini dalam indikator biologis kualitas air tawar.
Setelah semua proses selesai, lalu proses selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Linta Laksita dari SMA Negeri 21 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil dari uji kualitas air dengan menggunakan bioassessment sederhana di Sungai Kalimas, Surabaya. Dari tabel di samping, dapat kita lihat bahwa kami telah menentukan 3 titik lokasi, yaitu hulu, hilir, dan juga jembatan dari Sungai Kalimas, Surabaya. Kami menggunakan parameter fisik dan kimia yang meliputi suhu, pH, dan juga kekeruhan untuk menentukan kualitas air di Sungai Kalimas, Surabaya. Dari sini, kita dapat melihat apa yang paling menonjol. Benar sekali, kekeruhan. Kami mendapatkan rata dari 3 lokasi, yaitu 31 NTU dari 25 standar yang telah ditentukan oleh Permenkes tentang kualitas air bersih. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa air di Sungai Kalimas Surabaya mengalami penurunan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kami mendapatkan hasil FBI dan BBI dari 3 lokasi yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula. Dari titik pertama kami mendapatkan FBI dengan angka 5,82, pada titik kedua kami mendapatkan angka 5,96, dan pada titik ketiga kami mendapatkan angka 6,7 dengan keseluruhan BBI 4. Yang kedua, kami tidak menemukan kelompok famili, Ephemeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera karena kelompok famili ini sangat sensitif terhadap pencemaran. Dan yang terakhir, nilai fisik dan kimia berada di bawah standar Permenkes tentang syarat ketentuan air bersih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Dewan Juri. Pagi-pagi makan ketan, ketannya beli di Kemlagi. Jika kami diberi kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.